Pada awalnya, hampir semua pesantren bagi para kiai dan jenjang akhir santri sebelum meninggalkan pesantren itu, bekal terbesarnya adalah kitab Ihya. Hampir di semua pesantren besar. Ketika kita berada di pesantren, masih belum ada kritik. Tapi begitu kita berada di kota, di luar, ini sangat keras sekali kritikan itu. Maka, apakah betul yang selama kita yakini itu benar, lalu mendapat kritikan sebegitu keras? Disitulah kegelisahan saya. Apakah betul yang disampaikan para pengkritik itu, dan ternyata mereka hanya mengambil dari sisi yang mereka anggap tidak benar. Mereka tidak menyeluruh, mereka tidak komprehensif, mereka hanya ngikuti ustadz-ustadznya yang dari ujungnya memang seperti itu. Mereka tidak pernah mengkaji sendiri, mereka tidak pernah independen, komprehensif, objektif, tidak pernah. Jadi sebenarnya kata-kata taklid itu lebih parah mereka. Meskipun taklid itu dituduhkan ke kita. Buktinya ketika saya mengkaji ulang, saya dalam kondisi netral. Saya dalam kondisi lepas sementara dari doktrin pesantren, lepas dari tuduhan itu. Saya cek satu-satu hadis yang dituduhkan, ternyata tidak benar. Memang kemudian setidaknya ada 4 atau 5 yang menurut ahli hadis memang bermasalah. Dan itu wajar, tidak hanya kitab Ihya. Kitab pendiri Wahabi saja ada bermasalah itu. Kitabnya Ibnu Taimiyah ada juga yang bermasalah. Dan bukan hanya Imam Al-Ghazali, tetapi juga beberapa ulama yang lain. Ini bagian dari doktrin mereka yang sejak semula memang anti tasawuf. Jadi misalnya mulai dari para pendahulunya, Syekh Ibnu Taimiyah, ada sebagian tapi tidak keseluruhan, itu memang sudah tidak berkenan dengan pembagian ilmu model tasawuf, sehingga ini kemudian turun-temurun. Di antara yang kemudian bermasalah, menurut mereka, adalah soal penggunaan hadis. Jadi, hadis itu mengalami siklus masa ketat, masa longgar. Di awal-awal para sahabat, hadis itu longgar. Sampai muncul kalangan dari ahli hadis seperti Imam Bukhari itu mulai ketat. Selepas masa para ahli hadis longgar lagi. Nah, Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya itu di masa longgar ini. Di masa tidak ketat. Lalu setelah itu masa Ibnul Jauzi namanya. Setelah Ibnul Jauzi kemudian ketat lagi, selektif lagi. Setelah itu longgar lagi. Longgar itu ya seperti zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani, para ulama kita dulu. Munculnya Wahabi ketat lagi sekarang. Jadi ada semacam fluktuatif masa. Tapi intinya, meskipun Imam Al-Ghazali itu di masa itu agak longgar, ternyata beliau tetap memiliki referensi, memiliki rujukan dalam masalah hadis ini. Jadi awalnya dulu hadis kitab Ihya ini saya peroleh itu sekitar tahun 2008. 2008 saat itu bekal ilmu hadis saya masih standar pesantren. Masih belum terlalu mendalam. Tapi setelah itu kemudian saya belajar ke beberapa ustadz, ke beberapa dosen, sehingga kemudian pernah berjumpa dengan murid-muridnya Syekh Yasin Al-Fadani yang di bidang ilmu hadis kita tidak ragu. Dan kita sudah mulai baca juga karya-karya ulama Mesir di bidang hadis.
Maka kemudian takhrid yang kita lakukan tetap merujuk kepada ulama ahli hadis. Mulai dari yang ketat seperti Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Ternyata kitab Al-Mawdu'at itu dikoreksi ulang oleh banyak ulama. Di antaranya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, kemudian Al-Hafidh As-Suyuti, dan juga As-Sakhawi, Al-Ajluni, dan ulama yang lain. Jadi ketika kemudian dikomparasikan, ternyata hasil takhrij dari imam-imam yang menuduh hadis palsu itu, ketika menggunakan komparasi pembanding second opinion dari ulama ahli hadis yang kedua ini, ternyata lebih objektif yang hasil koreksian ini. Jadi alhamdulillah kemudian semakin terbuka bahwa yang diamalkan oleh kalangan ulama sufi itu ada dalil dan ada riwayat. Adapun satu dua oknum mutasawwifah yang mengaku-ngaku nisbat kepada tasawuf tetapi hadisnya tidak beraturan, itu beda lagi. Ya, kita yang berada di jalur tengah, yang jalurnya Imam Al-Ghazali, yang jalurnya para ulama ahli hadis yang juga bertasawuf, itu masih di dalam dalam kerangka ilmu hadis yang tepat. Enggak, jadi masalah penilaian sahih, dhaif, maudhu itu ternyata ijtihadi. Ijtihadi itu sifatnya personal. Ada satu ulama karena dia selektif, ketat, hadis dhaif dituduh palsu. Seperti Ibnul Jauzi yang kebanyakan kita counter di kitab ini. Ada juga imam yang terlalu gampangan, seperti Al-Hakim. Sedikit-sedikit ini sahih sesuai Bukhari. Padahal dikaji ulang lagi, ternyata tidak tepat. Maka di kajian ini, saya tidak merujuk ke satu muhaddis, tetapi beberapa ahli hadis. Jadi misalnya, ada hadis yang dituduh palsu di kitab Ihya ini, dari awalnya itu dari Ibnul Jauzi ya, kemudian dikomentari oleh Al-Iraqi. Dari Imam Al-Iraqi ini melahirkan banyak murid ahli hadis. Jadi saya cantumkan, ini takhridnya imam ini begini, takhridnya imam ini begini, paling tidak sampai masuk hadis palsu tetapi dhaif. Kecuali yang 6 tadi. 6 atau 5 itu berbeda dalam penilaian. Itu sekali lagi yang kemudian tidak hanya kitab Ihya, kitab Sunan Ibni Majah ada 40-an hadis yang dituduh palsu. Di kitab Abu Dawud sekian puluh hadis yang dituduh macam-macam ya. Jadi itu kemudian kembali ke masing-masing ulama. Kenapa kemudian kalau kita sampai mengarah ke hadis dhaif, artinya kalau hadis dhaif boleh diamalkan. Baru kalau betul-betul palsu, ini tidak diperkenankan. Nah, Ibnul Jauzi ini keilmuan di bidang ilmu hadis semua sepakat. Beliau mendapat gelar Al-Hafidh. Tetapi bukan hafidh Quran, bukan. Ini Al-Hafidh di bidang hadis. Itu menurut sebagian ulama adalah minimal hafal 100.000 hadis. Ya. Cuma sayangnya Ibnul Jauzi ini salah satu ulama yang sedikit ceroboh menilai palsu. Jadi misalnya ketika mendengar satu hadis, beliau teliti. Oh, di dalam hadis itu ternyata ada perawi pendusta. Langsung oleh Ibnul Jauzi dikatakan, ini hadis palsu karena yang meriwayatkan pendusta. Beliau, Ibnul Jauzi, dalam kitab Ihya yang saya kaji ini, tidak sampai kepada jalur riwayat lain. Nah,
peran Imam Suyuti, peran Imam As-Sakhawi, peran Imam Al-Ijluni, Ibnu Hajar, ini ternyata hadis yang dituduh palsu ada jalur lain. Jalur lain ini yang tidak dituduh palsu, tidak dimasukkan sama Ibnul Jauzi ini. Ya, jadi sebenarnya tidak salah amat lah yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi, karena yang beliau nilai cuma ini. Cuma sayangnya Ibnul Jauzi tidak menampilkan syawahid istilahnya ya. Syawahid atau tawabi. Tawabi itu riwayat dari jalur lain. Kita di kitab ini pakai jalur lain itu. Jalur lain yang tidak dituduh oleh Syekh Ibnul Jauzi. Tapi kalau secara amaliyah beliau sama dengan kita. Beliau itu secara amaliyah tasawuf ada itu. Beliau kalau ziarah kubur rajin sekali ke kuburan. Itu kalau di kitab-kitab yang lain, Sifatus Sofwah ya, dan beberapa, itu sama persis dengan kita. Yang sedikit bermasalah dengan kalangan ulama yang lain di dalam ini menyebut kecerobohan atau kelalaian lah ya, ketika menuduh hadis palsu itu. Nah, jadi keunikan kitab Ihya ini, setiap Imam Al-Ghazali menampilkan dalil, itu strukturnya Imam Al-Ghazali, itu dalil Quran, lalu kemudian dalil hadis. Kalau ada dalil hadis sahih, beliau dahulukan. Lalu dalil hadis dhaif yang menurut Imam Al-Ghazali dhaif. Nah, para pengkritik tasawuf itu yang dikomentari yang ini. Dua struktur di atasnya tidak pernah mereka kritik. Padahal setelah saya hitung dari takhrijnya Imam Al-Iraqi, Ihya itu berisi sekitar 4.000 lebih hadis. 4.000 hadis. 4.000 sekian. Nah, yang dikritik cuma ini. Ya, cuma yang tidak mereka cocokkan dari sisi ilmu hadis mereka. Lalu kemudian beliau menampilkan pendapat sahabat, pendapat para imam. Ya, jadi ini kemudian karena soal agama itu kan tetap ya. Jadi tata cara beribadah, tata cara menjernihkan hati, cara mengobati penyakit hati, itu selalu ada di setiap manusia, dan Imam Al-Ghazali menulis itu di puncak masa tasawuf itu berkembang. Jadi kalau kita ini sudah tergilas masuk ke dalamnya itu, sudah. Jadi ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan begini-begini, oh ini saya mengalami itu. Jadi Imam Al-Ghazali, beliau itu menulis apa yang umum terjadi pada manusia, lalu beliau teorikan itu. Makanya tetap relevan hingga sekarang. Karena memang beliau menguasai sekali dari berbagai aspek keilmuan itu. Pertama, soal hadis palsu sholat di malam 1 Rajab. Jadi Imam Al-Ghazali mencantumkan hadis malam 1 Rajab itu dianjurkan sholat raghaib 100 rakaat. Itu semua muhaddisin termasuk Imam Nawawi sepakat itu palsu itu. Jadi ada di beberapa kiai kita yang mengamalkan itu. Tetapi ternyata ulama yang di bidang fikih, di bidang hadis lebih lebih posisi diikuti itu, kemudian ya yang semacam ini kita merujuk ke fikih. Tetapi selama para imam fikih kita tidak menyalahkan yang di Ihya, maka boleh-boleh saja diamalkan. Termasuk Imam An-Nawawi sering di kitab Majmu' itu mengutip dari kitab Ihya. Qala Al-Ghazali fil Ihya itu sering. Kemudian karena Ihya itu bahasanya tidak sama dengan
kitab berbahasa Arab yang lain. Jadi kalau kita ngaji di pesantren, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, bahasanya mirip-mirip. Kitab satu dengan kitab yang lain, bahasanya bahasa narasi hukum mirip-mirip. Tapi begitu ngaji Ihya, itu struktur bahasanya beda. Kalimatnya lebih berat. Ya. Makanya yang mampu mengasuh kitab Ihya, itu tidak cukup ustadz pemula, tidak cukup. Dia perlu sosok kiai yang sudah matang kejiwaannya, kemampuannya juga. Makanya di hampir pesantren itu yang mengkaji kitab Ihya kiai sepuh, bukan kiai amatir. Oh, tidak paham itu, ya. Bahasanya sulit, jangkauannya, kecuali orang-orang yang memang sudah mencapai taraf itu dan ngaji langsung. Tapi kalau ngaji pemula cukup berat kitab Ihya itu. Akan saya tanya, Anda betul-betul meneliti atau ikut-ikutan? Kalau cuma ikut-ikutan, jangan lanjutkan. Karena dengan diberi buku ini, silahkan bantah buku saya kalau bisa. Ya, jadi, kalau memang cuma sekedar mengkritik ikut-ikutan, hentikan. Ya. Cari kitab lain saja yang dikritik, jangan Ihya. Ya, jangan Ihya. Cari kitab-kitab ya buku saya yang lain, yang kecil-kecil lah, yang seperti ini aja yang dibantah. Ya, kok Imam Al-Ghazali tidak tahu kapasitas saja. Ya, ibarat Imam Ghazali itu sudah dokter spesialis, ini yang mengkritik orang yang belajar kedokteran dari internet itu. Ya, tidak layak lah. Ya, tahu diri, saya kira tahu diri aja Anda, jangan gampang menuduh. Karena yang saya kutip di sini adalah ulama yang levelnya itu bukan kaleng-kaleng, yang kitabnya itu berderet-deret, yang hidupnya itu memang tercurah untuk ilmu hadis. Ya, jadi sekali lagi, kalau kemudian mau mengkritik, ya tahu kapasitas lah, tahu kapasitas. Silahkan mengutip dari ulama yang lebih tinggi. Misalnya dosen-dosen hadis di Timur Tengah, ya, baru nanti dosen-dosennya itu ketika mengkritik kitab Ihya, dari mana dia? Kalau dia masih selevel takhrij Maktabah Syamilah, ya baca dulu yang kitab Ithaf namanya, karya Syekh Murtado Az-Zabidi, karena ini uniknya, ya. Jadi di masanya Imam As-Subki itu pernah mengeluarkan statement di dalam kitab At-Tabaqat. Di kitab Ihya itu ada 900 hadis tanpa sanad. Nah, ini yang dijadikan patokan oleh kelompok Wahabi atau yang anti tasawuf, pakai ini. Pakai statementnya Imam As-Subki. Setelah Imam As-Subki, lahir Imam Al-Iraqi. Setelah beliau saring lagi, tidak nyampe 900, berkurang jadi sekitar 400. Jadi, memang sepertinya Imam As-Subki itu tergesa-gesa menyebut 900 itu. Setelah dikaji lagi oleh Imam Al-Iraqi, menyusut berkurang kira-kira 400. Setelah ada Syekh Murtado Az-Zabidi, menyusut lagi itu. Ya, jadi ini kehebatan Syekh Murtado Az-Zabidi. Jadi Imam Al-Ghazali itu sering mengutip hadis dengan bahasa beliau sendiri. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, sabdanya begini. Ini kalau di kitab hadis tidak ditemukan karena redaksinya berbeda. Nah, oleh Syekh Murtado Az-Zabidi ini, beliau itu berhasil menampilkan itu. Mungkin yang dimaksud Al-Ghazali adalah hadis ini, karena maknanya sama.
redaksinya berbeda. Itu namanya riwayat bil makna namanya. Riwayat bil makna itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah indirect, mengutip secara tidak langsung. Beda kalau direct. Direct itu kan mengutip plek copy paste. Kalau indirect itu menggunakan bahasa sendiri tetapi tidak mengurangi dari kutipannya. Nah, dari yang 900 itu yang oleh Imam As-Subki dinyatakan tidak ada riwayatnya, oleh Al-Iraqi berhasil dikurangi, oleh Imam Az-Zabidi jauh lagi ini. Yang Imam Az-Zabidi saya belum menghitung karena terlalu banyak. Berapa yang berhasil beliau koreksi dengan riwayat indirect itu, yang pada intinya berkurang. Bahkan ini ada ulama Timur Tengah baru, Syekh Anas. Kata beliau, sudah tidak ada, sudah ketemu semua. Tapi saya dari dawuh beliau, dari Syekh Anas, ini saya belum tahu secara detail apa beliau sudah mencetak atau hanya statement, saya belum mengetahui. Cuma ada yang terakhir ya, masih ada beberapa, tapi intinya sekali lagi sudah luar biasa yang dilakukan oleh para imam kita, Imam Al-Ghazali, makanya dipertahankan sampai sekarang oleh kiai-kiai pesantren kita. Nah, jadi ada dua, ya. Ada dari kalangan kita sendiri. Kalangan kita sendiri itu baca Ihya cuma di atasnya saja. Tolong juga baca di bawahnya, di catatan kaki. Jadi dengan membaca di catatan kaki, itu Imam Al-Iraqi secara amaliyah sama dengan kita. Jadi kita akan lebih selektif nanti ketika dengan sekaligus membaca catatan kakinya. Kemudian bagi eksternal di luar yang anti terhadap tasawuf, ya jangan berhenti membaca dari kalangan pengkritik saja, tapi juga lihat, perbandingkan secara objektif yang dari pembelanya. Pembelanya saya tidak membela buta, tidak. Karena saya cantumkan referensinya, saya cantumkan dalilnya, dan saya cuma mengumpulkan saja. Saya cuma bagian mengumpulkan saja, dan ternyata alhamdulillah pada intinya bagi kita kitab Ihya ini, kalau bagi kalangan umum itu lebih tepat mencari rangkuman-rangkuman, ikhtisar-ikhtisar. Jadi ada satu kitab, ikhtisar kitab Ihya. Apa yang paling membedakan kitab Ihya dengan yang lain? Yakni kitab Ihya juz 3. Jadi Ihya itu terdiri dari 4 jilid ya. Jilid pertama itu tentang ibadah. Kalau ibadah, banyak yang menjelaskan kitab-kitab yang sama. Yang kedua, yang bersifat keseharian, al-adah, kebiasaan. Yang ketiga, penyakit-penyakit hati. Yang keempat, cara menghilangkan penyakit hati atau menghiasi diri dengan perbuatan baik. Kiai Hamid Pasuruan, guru kebanyakan para kiai-kiai kita, beliau mengatakan inti dari kitab Ihya itu juz 3 itu. Jadi bagaimana Imam Al-Ghazali mengupas tentang hati, tentang batin, jenis-jenis penyakitnya, macam-macam ada di juz 3 itu. Dan saya kira juga sudah banyak yang mengulas dalam bentuk rangkuman. Tapi sekali lagi, kalau mempertanyakan hadisnya, yang paling simpel, paling mudah, ya alhamdulillah di buku ini. Di buku ini bisa dipelajari.